Salam bola. Hai Tribuners dan semeton Tribun Bali dimanapun berada. Kembali berjumpa dalam acara Bincang Bola Tribun Bali spesial edisi Euro 2020. Semeton Tribun Bali dan pencinta sepak bola dimanapun Anda berada, saatnya kita menatap babak semifinal Euro 2020. Babak yang makin mendebarkan karena akan mendekati puncak dari perhelatan Euro 2020 ini. Di babak semifinal akan bertemu tim Italia melawan Spanyol, kemudian tim kuda hitam Denmark menghadapi Inggris. Babak semifinal keduanya akan digelar di Stadion Wembley, London. Italia melawan Spanyol akan tersaji pada Rabu 7 Juli 2021 pukul 02.00 WIB atau 03.00 WITA. Sementara laga Denmark vs Inggris akan digelar pada Kamis 8 Juli 2021 pukul 02.00 WIB atau 03.00 WITA. Dan dalam edisi kali ini kita akan membahas laga semifinal pertama antara Italia melawan Spanyol. Dua laga tim besar, dua laga para juara. Ini akan menjadi big match di semifinal. Semeton, Italia melaju ke semifinal dengan gagah perkasa, dengan hasil yang gemilang dan nyaris sempurna. Sempat diragukan saat memasuki pegelaran Euro 2020 ini karena sebelumnya mereka sempat tersingkir atau gagal lolos ke Piala Dunia 2018, tetapi Italia benar-benar bangkit di Euro 2020 ini dengan tampil brilian. Di fase penyisian grup mereka mencatat poin sempurna, 3 kemenangan atas Turki 3-0, kemudian melawan Swiss 2-0 dan terakhir menang 1-0 atas Wales. Poin sempurna 9. Mereka mencetak 7 gol dan tanpa kebobolan. Kemudian di 16 besar menghadapi Austria, Italia sempat menghadapi sedikit hambatan atau tantangan ketika menghadapi tim kejutan Austria. Tetapi Italia akhirnya bisa menang dengan skor 2-1 lewat babak extra time. Di babak perempat final, Italia kembali mencatat kemenangan 2-1. Kali ini lawannya bukan main-main. Timnas Belgia yang merupakan tim peringkat pertama FIFA sekaligus unggulan di Euro 2020. Ini menggambarkan bahwa Italia di Euro 2020 ini memiliki kekuatan yang sangat-sangat perlu ditakuti oleh tim-tim lawan. Bahkan sekarang mereka menjadi salah satu kandidat kuat juara Euro 2020. Total 10 gol dicetak oleh Italia dan hanya kemasukan 2 gol. Sementara Spanyol di Euro 2020 ini langkahnya sedikit tertatih-tatih. Dari fase penyisian grup mereka hanya lolos sebagai runner up di penyisian grup setelah hanya bermain 0-0 melawan Swedia, kemudian kembali ditahan oleh Polandia 1-1 dan Spanyol baru tampil mengamuk di laga terakhirnya melawan Slovakia dengan skor 5-0. Spanyol akhirnya lolos ke babak 16 besar dan kemudian bertemu dengan Kroasia. Melawan Kroasia, Spanyol juga sempat mendapat tantangan yang cukup berarti. Bermain imbang 3-3 di waktu normal hingga extra time. Akhirnya mereka menang di babak extra time dengan skor 5-3. Di babak perempat final, Spanyol benar-benar mendapat tantangan yang sangat berat ketika bertemu Swiss. Meski diunggulkan, Spanyol hanya mampu bermain imbang 1-1 sampai babak extra time. Hingga akhirnya pertandingan harus diakhiri dengan adu penalti. Beruntung, Spanyol bisa menangkan pertandingan lewat adu penalti dengan skor 3-1 berkat kegemilangan sang kiper Unai Simon yang menggagalkan 2 penalti pemain Swiss. Di babak penyisian grup hingga 16 besar dan perempat final, Spanyol memang
termasuk tim yang sangat produktif dengan mencetak 12 gol dan hanya kemasukan 5 gol. Nah, sekarang bagaimana kondisi kedua tim Italia dan Spanyol dan perakhiran pemain yang akan diturunkan dalam laga semifinal nanti malam. Di kubu timnas Italia, pelatih Roberto Mancini sedikit mendapat kabar kurang baik karena harus kehilangan bek kiri andalannya, yakni Leonardo Spinazzola. Ia mengalami cedera ketika melawan Belgia dan diprediksi tidak akan bisa tampil hingga Euro 2020 ini berakhir. Sebagai calon pengganti, Mancini punya bek Chelsea Emerson Palmieri. Tapi yang menjadi masalah, Emerson bersama Chelsea musim ini bukan sebagai pemain reguler, dia hanya berstatus pemain cadangan. Di Euro 2020 ini Emerson juga baru sekali tampil ketika melawan Wales. Kabar baiknya bagi Mancini, fullback Alessandro Florenzi sudah pulih dari cedera dan dia bisa menjadi salah satu alternatif untuk bermain di bek kiri. Florenzi bisa bermain sebagai bek kanan maupun bek kiri. Nah, bagaimana kira-kira perakhiran formasi yang akan ditampilkan oleh Mancini menghadapi Spanyol? Mancini tentunya akan tetap memakai formasi 4-3-3. Di kiper tetap diturunkan Gianluigi Donnarumma. Kemudian bek kanan ada Di Lorenzo. Kemudian bek tengah duet Juventus, duet pemain senior Chiellini dan Bonucci. Kemudian di kiri Emerson atau Florenzi. Tapi kemungkinannya Emerson akan ditampilkan sebagai starter di laga ini. Di tengah tetap trio Nicolo Barella, kemudian Jorginho sebagai gelandang bertahan dan Marco Verratti. Jorginho sejauh ini belum pernah tergantikan di timnas Italia, dia selalu menjadi starter dan bermain penuh. Dan trio Barella, Jorginho, Verratti ini menjadi kekuatan daripada lini tengah timnas Italia. Kemudian di depan Federico Chiesa sepertinya akan kembali menjadi starter karena terbukti pemain Juventus ini mampu memberi warna lebih di lini depan timnas Italia. Dia mampu memberi kecepatan dalam serangan yang dibangun oleh timnas Italia dan terbukti dia sudah bisa mencetak 1 gol. Kemudian di tengah saya kira Ciro Immobile tetap menjadi striker utama sebagai target man dan dia sudah mencetak 2 gol. Dan di penyerang sayap kiri Lorenzo Insigne tetap menjadi andalan Italia yang sudah mencetak 2 gol termasuk 1 gol ke gawang Belgia. Sekarang kita lihat bagaimana kondisi tim Spanyol. Spanyol kemungkinan akan kehilangan salah satu penyerang sayapnya, yakni Pablo Sarabia, yang diragukan tampil dalam laga ini karena cedera melawan Swiss. Tentu ini menjadi kehilangan juga bagi lini depan Spanyol karena Sarabia sejauh ini tampil baik. Dia sudah mencetak 2 gol dan mencetak 2 assist. Tetapi pelatih Luis Enrique punya banyak stok di penyerang sayap. Masih ada Dani Olmo atau Mikel Oyarzabal. Dua pemain ini punya kualitas yang sama baiknya. Dengan kondisi ini, Spanyol juga akan tetap memakai formasi 4-3-3 sama dengan timnas Italia. Di posisi kiper, Unai Simon menjadi benteng terakhir timnas Spanyol. Kemarin menjadi pahlawan kemenangan dalam adu penalti melawan Swiss. Kemudian di bek kanan Cesar Azpilicueta. Kemudian di tengah ada Laporte dan Pau Torres. Dan di bek kiri Jordi Alba. Di tengah trio Koke, Sergio Busquets dan Pedri saya kira juga tidak tergantikan. Mereka menjadi trio andalan dari timnas Spanyol. Kemungkinan Thiago Alcantara disiapkan sebagai pemain pengganti apabila Pedri mengalami kebuntuan untuk memecah pertahanan Italia. Jadi Thiago akan disiapkan sebagai super sub oleh pelatih Luis Enrique. Di depan sebagai pengganti Sarabia, kemungkinan Olmo akan tampil sebagai pemain utama. Kemudian Oyarzabal seperti biasa disiapkan sebagai pemain pengganti. Di sayap kiri Ferran Torres rasanya tidak tergantikan, dia akan tetap menjadi pemain starter. Kemudian di lini depan sebagai striker, target man, Luis Enrique punya 2 pilihan, ada Alvaro Morata dan Gerard Moreno. Siapa yang akan dipilih oleh Luis Enrique ini? Sejauh ini Morata
lebih tajam dengan mencetak 2 gol, sementara Moreno belum mencetak gol tapi sudah memberi assist. Tetapi nilai lebih dari Morata adalah dia bermain di Italia bersama Juventus. Paling tidak dia sudah tahu kelemahan lini belakang Italia yang diperkuat 2 back Juventus, yakni Bonucci dan Chiellini. Itu ini menjadi nilai plus bagi Morata untuk tampil sebagai starter. Sekarang kita lihat bagaimana head to head atau rekor pertemuan kedua tim ini. Dari rekor pertemuan, Italia dan Spanyol sama-sama imbang, relatif imbang dan skor imbang. Dari 37 pertemuan, Italia dan Spanyol sama-sama meraih 11 kemenangan dan 15 laga berakhir imbang. Nah, khusus di Piala Eropa, kedua tim sudah bertemu 5 kali dan selalu saling mengalahkan. Ini yang menjadi menarik dari pertemuan Spanyol dan Italia di Euro 2020 ini. Ini akan menjadi pertemuan ke-6 mereka di Piala Eropa. Sebelumnya, di perempat final Euro 2008, Spanyol dan Italia juga pernah bertemu dengan skor 0-0 hingga babak perpanjangan waktu. Kemudian Spanyol menang adu penalti 4-3. Spanyol kemudian akhirnya menjadi juara Euro 2008 setelah mengalahkan Jerman. 4 tahun kemudian di Euro 2012, Italia dan Spanyol kembali bertemu, bahkan bertemu 2 kali. Di penyisihan grup, kedua tim bermain imbang 1-1. Kemudian di babak final, mereka kembali bertemu. Namun saat laga final, Italia kesulitan menghadapi keganasan Spanyol. Spanyol menegaskan kekuatan mereka, kedahsyatan mereka dengan skor cukup telak 4-0. Dan Spanyol akhirnya menjadi juara. Kemudian di Euro 2016 kembali mereka bertemu di babak 16 besar dan kali ini Italia yang keluar sebagai pemenang. Italia menang dengan skor 2-0. Nah, menarik dilihat dari sisi kekuatan tim, kemudian rekor pertemuan. Mereka keduanya relatif berimbang. Di Euro 2020 ini, kedua tim juga sama-sama tampil sangat baik. Kedua tim tampil sama-sama menyerang. Italia meski dikenal sebagai tim dengan pertahanan Grenell, tetapi di bawah Juan Roberto Mancini, mereka tampil agresif di Euro 2020 ini. Sama seperti Spanyol. Dan Italia maupun Spanyol sama-sama mengandalkan penguasaan bola. Mereka juga sama-sama mampu mendominasi permainan dengan penguasaan bola yang sangat kuat. Tetapi Italia harus kita akui dalam melancarkan serangan lebih cepat dan lebih tajam daripada Spanyol. Kemudian dalam laga nanti Spanyol melawan Italia akan terjadi pertarungan lini tengah yang sangat ketat. Trio lini tengah Spanyol, Koke, Busquets, dan Pedri akan mendapat perlawanan yang keras, perlawanan yang kuat dari Jorginho, Barella, dan Verratti. Dan lini tengah ini akan menjadi kunci utama siapa yang akan menjadi pemenang dalam laga nanti. Siapa yang akan mampu memberikan umpan-umpan krusial kepada lini depan mereka. Dan kalau kita lihat lini depan sama-sama tajam juga, sama-sama agresif. Sejauh ini Italia sudah mencetak 10 gol dan pemain depannya semua sudah bisa mencetak gol. Spanyol juga sangat produktif dengan 12 gol dan semua pemain depannya bisa mencetak gol. Sama-sama agresif. Sekali lagi, Spanyol dan Italia sama-sama mengusung permainan yang agresif dan produktif. Bagaimana dengan lini belakang? Saya kira disinilah letak perbedaan. Italia yang kita kenal memiliki pertahanan yang kuat, memiliki pertahanan yang lebih solid di Euro 2020 ini. Terbukti mereka hanya kebobolan 2 gol. Sementara Spanyol sudah kebobolan 5 gol. Nah, ini memperlihatkan bahwa Italia lebih baik di sektor pertahanan daripada Spanyol. Bisa jadi ini akan menjadi pembeda dalam laga nanti, sekaligus penentu hasil akhir. Ya, rekor kedua tim sepanjang babak kualifikasi sampai Euro ini sama-sama mentereng, sama-sama tak terkalahkan dalam 13 laga terakhirnya. Tetapi Italia mencatat 11 clean sheet, sementara Spanyol 4 clean sheet. Ini juga memperlihatkan perbedaan bagaimana kekuatan lini belakang kedua tim. So, dengan kondisi ini saya memprediksi Italia akan keluar sebagai pemenang dalam laga ini. Mungkin dalam waktu normal atau sampai perpanjangan waktu,
dengan skor 2-1 untuk Italia. Bagaimana dengan prediksi Semeton Tribun Bali? So jangan lupa saksikan big match Italia melawan Spanyol dini hari nanti. Sampai jumpa, salam bola.